Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi dan menjelaskan bagaimana cara menghitung temu weton untuk perjodohan secara hitungan tradisi masyarakat Jawa. Di sini saya akan memakai hitungan-hitungan yang ada di wilayah-wilayah Jawa. Tentunya di tiap wilayah itu ada perbedaan cara hitungan. Dan di sini semua saya sudah merangkumnya di sini. Jadi nanti saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama, tabel hari. Ya, ini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jumlah waktunya 4, 3, 7, 8, 6, 9, 5. Jadi Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, Minggu 5. Nah, sedangkan pasaran sendiri ada Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Jumlahnya 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8, Legi 5. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan dengan 5 tipe perhitungan atau 5 siklus perhitungan. Yang pertama, Sri, Dono, Loro, Pati, Lungguh. Sedangkan hitungan yang lain itu ada dengan cara yang pertama dihitung dari nyandang pangan, gedong atau papan, loro, pati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe Sri yang mempunyai rezeki yang berlebih dalam bidang sandang, sedangkan dana rezeki yang berlimpah atau bisa jadi kaya dalam bidang sandang dan pangan. Sedangkan loro diperkirakan salah satu pasangan akan mengalami sakit. Nah, sedangkan pati salah satu pasangan biasanya pada weton yang lebih kecil biasanya mengalami kematian terlebih dahulu. Dan lungguh di sini mempunyai arti pasangan kelak akan mempunyai derajat dan kedudukan. Sedangkan untuk perhitungan 5 siklus yang lainnya yaitu ada nyandang pangan, gedong, loro, pati. Untuk yang pertama adalah tipe nyandang, yaitu berarti akan terpenuhi kebutuhan sandang. Sandang di sini yang termasuk contoh adalah pakaian. Sedangkan yang kedua itu tipe pangan, berarti akan terpenuhi kebutuhan pangan. Dan yang ketiga, gedong atau papan, akan terpenuhi aspek atau mempunyai tempat tinggal atau rumah. Sedangkan yang keempat, tipe loro ini berarti salah satu pasangan akan mengalami sakit. Dan yang kelima, tipe pati, ini berarti salah satu pasangan akan mengalami pati. Sedangkan ini ada 4 perhitungan lagi ya, dengan 4 siklus. Yang pertama, Gonto, Gembili, Sri, Punggel. Gonto sendiri di sini berarti jarang anak atau jarang memiliki keturunan. Sedangkan yang kedua jatuh pada hitungan Gembili, ini memiliki arti banyak anak. Sedangkan Sri berarti banyak rezeki, dan tipe Punggel di sini bermakna hubungan perjodohan akan mengalami kegagalan atau pupus, bisa karena kematian atau juga bisa berujung perceraian. Untuk selanjutnya, nah ini ada 7 siklus perhitungan ini. Biasanya ini yang digunakan di daerah Jawa Timur ya, ini masih ada peninggalan dari Majapahit kalau ini ya.
untuk yang pertama sendiri Wasesa Segara, yang kedua Tunggak Semi, yang ketiga Satrio Wibowo, yang keempat Sumur Sinobo, yang kelima Satrio Wirang, yang keenam Bhumika Petak, sedangkan yang ketujuh Lebu Ketiup Angin. Untuk penjelasannya, untuk yang pertama Wasesa Segara, pasangan ini memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, yang berarti juga jembar budine, bisa juga sugih pengapura atau pemaaf. Sedangkan hitungan yang kedua tipe Tunggak Semi, ini untuk pasangan ini dimurahkan rezekinya, selalu mendapat keberuntungan dalam hal rezeki dan selalu lancar rezekinya. Sedangkan hitungan yang ketiga yaitu tipe Satrio Wibowo, ya ini berarti pasangan ini bisa membawa kehormatan dan kemuliaan atau bisa disegani banyak orang, keluarga yang terhormat di mata masyarakat. Sedangkan hitungan yang keempat yaitu Sumur Sinobo. Sumur Sinobo ini bisa berarti pasangan tersebut bisa menjadi panutan untuk orang lain. Nah, biasanya ini kelak akan didatangi banyak orang, baik itu orang yang untuk mencari suatu pengetahuan atau nasihat. Itu ada berbagai pemicu untuk kesini ya. Jadi ini banyak didatangi orang dalam hal baik untuk mencari wawasan, menggali ilmu, ngangsu kawruh dan lain-lain untuk keterangan Sumur Sinobo ini. Sedangkan pada hitungan kelima jatuh pada tipe Satrio Wirang. Ya ini penjelasannya dalam berkeluarga diperkirakan akan mengalami hal yang memalukan dan banyak penderitaan, dan ini disebabkan akibat perbuatannya sendiri ya, dari ulah sifat ataupun apa ya yang bisa membuat dirinya menjadi malu atau wirang. Sedangkan hitungan keenam ada jatuh pada tipe Bhumika Petak. Bhumika Petak ini biasanya pasangan itu sering mendapat cobaan atau rintangan yang menyangkut karir, usaha, dan lainnya. Sedangkan hitungan ketujuh tipe Lebu Katiup Angin. Lebu Katiup Angin ini berarti akan membuat hidup sengsara atau banyak masalah dan hambatan. Nah, ini Lebu Katiup Angin, banyak hambatan. Nah, lalu lanjut ke perhitungan dengan 7 siklus ya. Ini biasanya digunakan di daerah sekitar Jawa Tengah ya. Ini kalau tidak salah ini hitungan menurut yang Mataram ini. Yaitu yang pertama Tunggak Semi, 2 Pisang Pinugel, Lumbung Gemuling, Sanggar Waringin, Pendaringan Kebak, Satrio Lalaku, Pandito Mukti. Untuk penjelasannya yang pertama yaitu tipe Tunggak Semi, itu berarti keberuntungan rezeki yang baik. Sedangkan untuk yang kedua yaitu tipe Pisang Pinugel, prediksi kemungkinan kelak pasangan akan mengalami perpisahan atau perceraian. Untuk yang nomor 3 yaitu tipe Lumbung Gemuling, kelak rumah tangganya akan mengalami penurunan atau kemerosotan pada hartanya, atau mungkin punya suatu usaha yang akan berujung bangkrut, seperti itu jadi penjelasannya. Untuk yang keempat Sanggar Waringin. Nah, tipe Sanggar Waringin ini
pasangan bisa memiliki atau bisa menjadi pengayom bagi keluarga ataupun sanak saudara. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 5. Tipe pendaringan kebak. Pendaringan kebak ini berarti bisa diartikan pasangan tersebut memiliki harta yang terbilang cukup kaya, banyak duitnya sehingga bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Untuk tipe yang keenam, satrio lelaku. Untuk hitungan satrio lelaku ini dapat diartikan banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan berkaitan dengan hubungan sosial dan juga setiap perjalanan hidupnya selalu mendapat ujian. Jadi seperti itu. Untuk yang ketujuh, tipe Pandhita Mukti ini diartikan dalam rumah tangganya akan mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang menguntungkan atau mengenakkan. Kemungkinan aspek sosial akan terganggu karena adanya persepsi yang kurang baik di masyarakat. Akan tetapi Pandhita Mukti ini bisa melambangkan ketentraman dan keselamatan. Ada menghitung netuton dengan 8 siklus tipe perhitungan. Nah, ini ada 8 jenis atau 8 tipe perhitungan. Untuk yang pertama tipe pegat, yang kedua tipe ratu, yang ketiga tipe jodoh, yang keempat tipe topo, yang kelima tipe tirani, yang keenam tipe padu, yang ketujuh tipe sujanan atau sujono, yang 8 tipe pesti. Nah, untuk yang pertama sendiri ini bisa diartikan pasangan kelak akan mengalami sebuah perceraian. Sedangkan yang kedua, tipe ratu, pasangan kelak akan mengalami sebuah keharmonisan dalam berumah tangga. Atau tipe ratu ini mungkin sudah ditakdirkan untuk berjodoh, jadi ini sangat kuat sekali untuk hubungannya. Yang ketiga tipe jodoh. Tipe jodoh ini bisa mendapatkan sebuah kecocokan. Jadi pasangan itu sudah cocok dan akhirnya bisa berjodoh. Jadi cocok antara karakter sifatnya dan lain-lain. Ini jadi ada kecocokan seperti itu. Untuk keempat yaitu tipe topo. Biasanya pasangan ketemu topo ini akan mengalami susah di awal-awal pernikahannya. Akan tetapi jika mereka mampu bertahan atau kuat dalam menghadapi ujian, mereka akan mengalami kemajuan dan kondisi mereka akan mengalami berangsur-angsur membaik dan pada akhirnya indah pada waktunya. Atau juga bisa sebaliknya ya, jika mereka tidak kuat dalam menghadapi sebuah ujian, maka akan berujung ya sebuah penderitaan ataupun sebuah luka, itulah. Untuk yang kelima tipe tirani. Tirani ini berarti bahagia, mudah mencari rezeki, tidak sampai hidup kekurangan. Sedangkan yang keenam tipe padu. Dalam kehidupan keluarganya sering mengalami pertengkaran, bisa dipicu dari hal-hal yang sangat sepele tapi tidak terlalu bahaya. Maksudnya itu hanya kecil, tidak sampai membawa ke dalam sebuah perceraian. Seperti itu, hanya pertengkaran biasa lah, seperti itu. Sedangkan ini sujanan, itu bisa berarti pasangan bisa mendapat suatu kebahagiaan. Yang 8 pasti di sini pun pasangan juga bisa hidup dengan rukun. Nah, jadi ini semua untuk keterangan
dari berbagai daerah cara menghitung neptu, weton, pasaran, jodoh. Saya akan memberikan contoh untuk yang pertama. Misalkan kita ambil dari yang satu, misalkan pasangan satu lahir hari Selasa Wage, misalkan kita tulis Selasa Wage ya, ini saja. Selasa Wage. Dan untuk yang perempuan kita ambil misalkan Jumat Pahing. Nah, di sini suatu contoh, ini adalah Selasa Wage, Jumat Pahing. Ya. Ini atau Gihing yaitu itu adalah suatu mitos, katanya itu tidak boleh. Karena ini ada Wage dan Pahing. Ini biasanya temu Gihing. Itu biasanya kalau menurut hitungan Jawa itu ada yang sebagian wilayah itu tidak boleh. Jadi untuk penjelasannya ini adalah Gihing di sini adalah jika pasangan tersebut mengalami sebuah masalah atau ujian, itu biasanya antara Wage dan Pahing ini sulit untuk ada yang mengalah. Biasanya saling tidak mau kalah. Nah, ini biasanya mempunyai pendirian yang ingin menang sendiri. Ini pun juga sama, jadi ini memiliki sama. Biasanya ini agak cerewet kalau pembawaannya. Jadi biasanya jika ada suatu percekcokan atau masalah, itu jarang ada titik temu. Karena tidak ada yang mau mengalah. Jadi seperti itu untuk keterangannya. Gihing ya. Baik, kita hitung untuk Selasa Wage dan Jumat Pahing. Selasa berarti 3 plus Wage ya, kita lihat Wage berarti 4 sama dengan 7. Nah, ditambah Jumat 6, Pahing 9 sama dengan 15 ya. 15. Nah, jadi ini nanti dijumlah 7 plus 15. Berarti temu 22. Misalkan ini, jadi temu weton keduanya itu berjumlah 22. Nah, untuk mengetahui tipe apakah ini, kita cari pada hitungan siklus yang pertama, yaitu kita hitung untuk hitungan siklus yang pertama Sridono Loro Pati Lungguh. Untuk 22 ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jatuh pada hitungan dana. Nah, sedangkan untuk yang kedua kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jatuh pada hitungan pangan. Sedangkan untuk yang hitungan 4 siklus kita hitung 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Jatuh pada tipe gembili. Untuk perhitungan selanjutnya, untuk yang 7 siklus ya, tadi temunya 22, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22. Jatuh pada tipe lebu ketiup angin. Lanjut ke perhitungan selanjutnya. Kita hitung mulai dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Ada perhitungan tunggak semi. Untuk selanjutnya kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Padu. Nah, di sini untuk hitungan atau temu weton antara Selasa Wage dan Jumat Pahing yang beri 7 ditambah 15 sama dengan 22. Ya, ini untuk hitungan siklus yang pertama yaitu tipe dana. Tipe dana ini berarti pasangan tersebut memiliki rezeki yang berlimpah atau dalam arti kaya, bisa terbutuhi kebutuhan sandang dan pangannya. Berlanjut ke hitungan yang kedua, yaitu jatuh pada tipe pangan. Pangan ini juga sangat bagus sekali karena ini sangat tercukupi dalam hal kebutuhan pangan. Ya, untuk yang ke perhitungan selanjutnya memakai 4 siklus, jatuh pada tipe gembili. Ya, untuk gembili ini bisa diartikan mempunyai banyak anak, berarti mempunyai banyak keturunan. Ini juga bagus. Selanjutnya untuk yang 7 siklus perhitungan, jatuh pada hitungan tipe lebu ketiup angin. Ya, lebu ketiup angin. Jadi weton 22 jatuh pada lebu ketiup angin. Coba saya hitung lagi ya. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Ini ada kesalahan ya. Yang betul adalah jatuh pada Waseso Segoro karena 22. Saya tadi lihat kok lebu ketiup angin ini. Jadi ini jatuh pada Waseso Segoro. Nah, Waseso Segoro. Ini tadi ada kesalahan menghitung. Nah, Waseso Segoro ini untuk pasangan ini memiliki wawasan yang luas atau bisa juga kaya akan sifat pemaafnya dan juga memiliki kejembaran budi pekerti. Ya, ini untuk pasangan ini juga sangat bagus. Kemudian perhitungan selanjutnya 7 siklus ini sama ya. Jadi ini jatuh pada 1, ini juga nomor 1. Tipe tunggak semi. Tunggak semi ini selalu mendapat keberuntungan dalam hal rezeki. Selalu ada, jadi rezekinya selalu ada atau lancar. Ini juga sangat bagus. Selanjutnya untuk 8 siklus ini jatuh pada hitungan tipe padu. Tipe padu ini dalam kehidupan keluarganya sering mengalami sebuah pertengkaran, tapi hanya pertengkaran yang bersifat kecil, tidak sampai berujung pada suatu perceraian. Jadi ini tidak apa-apa. Menurut saya untuk
bertemu weton 22 ini ya bagus ini termasuk yang sangat bagus ini, karena di antara semua hitungan 2, 3, 4, 5, 6 aspek hitungan ini semua terbilang sangat bagus. Hanya ada si ini ya, ini hanya padu ini, dan ini pun terbilang sangat kecil sekali untuk apa ya, suatu masalah atau ujiannya. Mungkin untuk gihing di sini ini permasalahannya ada pada sebuah pertengkaran yang kecil. Kalau untuk masalah pertemuan antara Selasa Wage dan Jumah Paing atau tipe jumlah 22 ini pun permasalahannya ada di sini ya. Jadi untuk caranya, untuk agar tidak terjadi suatu pertengkaran, salah satu pasangan harus bisa mengalah. Jika tidak bisa mengalah, meskipun ini hanya kecil ya, suatu percecokan yang kecil, tapi ada temu gihing tadi itu bisa berakibat yang sangat fatal jika tidak ada titik temu di antara keduanya. Jadi itu penjelasannya. Untuk jika ada lagi yang dipertanyakan langsung saja komen, atau mungkin kemarin di grup itu banyak yang bertanya dari watak ataupun mencari rezeki, misalkan kelahiran apa, itu nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya. Untuk pasaran weton ini, weton yang sangat dilarang itu 24 dan 25. Yang paling itu ada 25. Misalkan 25, suatu contoh 25 di sini, jika pada hitungan 25 itu sangat dilarang. Karena apa? Di sini ini sangat juga lumayan bagus kalau ini jatuh pada hitungan 5, lungguh ini. Lungguh ini dalam arti mempunyai jabatan. Nah, sedangkan untuk yang ini 5 berarti jatuh pada hitungan pati. Salah satu pasangan akan mengalami kematian. Untuk ini 25 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gonto jarang memiliki anak. Nah, lalu untuk hitungan 7 siklus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25. Tunggak semi. Ini rezekinya bagus. Nah ini jatuh pada sama. Ini juga jika jatuh pada temu yang kedua, ini pun juga tiba temu yang kedua, pisang pinugel. Nah ini pun juga akan mengalami sebuah tugel, artinya perceraian atau semacamnya itu ya. Nah, sedangkan untuk ini 8 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pegat. Nah, kenapa weton 25 itu dilarang? Karena di sini ada, nah ini tiba pegat. Nah, dan ini tadi pisang pinugel. Nah, jadi dua hitungan ini loh. Makanya kenapa dilarang? Karena itu diperkirakan pasangan akan mengalami sebuah perceraian. Perceraiannya itu bisa dari pertengkaran ataupun bisa pisang pinugel, sebuah apa ya, terpisah karena kematian ataupun tiba pati, seperti itu. Nah, untuk weton 25 ini untuk rezeki itu ya bagus, sebenarnya sangat baik untuk rezeki,
karena dia mempunyai lungguh atau kedudukan, sebuah kedudukan. Nah, untuk ada orang yang misalkan tidak percaya hal itu, ataupun dia memaksakan tetap menikah pada jumlah weton yang 25. Itu untuk caranya. Di setiap malam 25 itu diadakan ritual nyambung tuwuh. Itu untuk menanggulangi agar masalah ataupun mitos yang terjadi itu tidak terjadi ataupun diperbarui ya. Jadi disambung kembali. Seperti itu. Nah, jadi itu semua kita kembalikan pada diri masing-masing. Hitungan weton ini adalah hanya prediksi dari nenek moyang Jawa pada masa dahulu yang sangat teliti dan memprediksi setiap lelaku, setiap kejadian yang ada, lalu dia jadikan sebuah pakem seperti ini. Nah, ini adalah termasuk suatu budaya. Ini pun harus tahu, karena itu dahulu kala nenek moyang itu sampai memprediksi seperti ini. Jadi setidaknya kita harus tahu, dan di sini saya hanya berbagi wawasan ya, agar tidak punah dan bisa menjaga suatu budaya ya, di hitungan ini, suatu adat atau budaya, agar tetap terjaga dan bisa tahu, karena ini bisa untuk jadi pedoman untuk berhati-hati untuk kedepannya. Nah, jadi misalkan ada suatu kejadian ini kan sudah dihitungkan ini, jadi sudah ada persiapan untuk menanggulanginya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai neptu jodoh, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di channel selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.